Halo, apa kabar semua? Kita kembali lagi di acara Selasa Berbagi pada hari ini. Dan seperti biasa, kalau Selasa Berbagi, pastinya kita nggak sendirian. Saya Joktavianus, ada teman-teman, dan juga ada tamu spesial pastinya hari ini untuk ngebahas tema yang menarik selalu ya. Kalau saya pasti akan temani sama ada Peter Chris, lalu juga ada Raguel Lewi, ada Randy Chandrinata, dan Halo. hari ini ada yang istimewa, ada Om Chris Manusama. Halo Om Chris, apa kabar Om Chris? Baik, baik. Wah, puji Tuhan Om. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau ingetin bahwa Selasa Berbagi ini adalah tempat di mana kita mulai aware sama orang-orang di sekitar kita, mulai coba melihat. Mungkin ada teman-teman sekitar kita yang saat ini mungkin mereka lagi membutuhkan pertolongan, atau mereka saat ini membutuhkan kabar baik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ini adalah waktunya untuk kita selalu ngasih notifikasi atau pengingat buat kamu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu berbagi untuk sesama, untuk berbagi dengan teman-teman kamu. Tapi kalau kita mau nolongin orang, ya nggak harus nunggu hari Selasa juga kali. Kita bisa bisa nolongin orang ya kapan aja ya. Jadi jangan juga karena wah harus nunggu Selasa Berbagi, jadi kita baru bisa nolongin orang. Ya nggak gitu juga. Nah, tapi juga tentunya karena Selasa Berbagi ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan di Pijar TV. Itu juga selalu mau ingetin buat teman-teman semua untuk yuk kita berbagi buat apa ya, buat kita sama-sama membantu apa yang dilakukan atau sama-sama mengambil bagian dengan apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Oke, wow. Let's see apa yang akan kita bisa lakukan sih bareng-bareng. Itu saya akan share screen supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya tentunya ya. Nah, tentunya teman-teman bisa tahu bahwa Selasa Berbagi itu mengajak kita semua untuk bersama-sama menyebarkan Injil hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Oke. Nah, karena setiap hal yang selalu kita coba siarkan dari Pijar TV ini adalah menyebarkan kabar baik, agar setiap orang yang belum punya kesempatan dengan kabar baik, mereka bisa memiliki kesempatan itu. Dan ini semua nggak bisa terwujud, atau mungkin nggak akan bisa sempurna terwujud kalau misalkan Anda nggak ambil bagian. Oleh karena itu, setiap donasi dari saudara-saudara itu bisa diberikan untuk kita bisa membantu apa yang dilakukan oleh Pijar TV, menyebarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ada satu nomor rekening yang sudah tertembang di layar, yaitu di BCA 5055 18 2121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Lalu teman-teman juga mungkin nanya ya, Pijar TV itu bisa saya saksikan di mana ya? Nah, Anda bisa saksikan Pijar TV lewat Transvision di channel 778 atau lewat streamingnya di pijar.tv. Dan kalau misalnya setelah acara ini punya pertanyaan atau mungkin ada komentar, ada saran, ada sesuatu yang mungkin jadi beban pengen dibagikan, silahkan. Ada nomor WA-nya Respon Pijar TV, ada teman-teman dari tim Respon Pijar TV yang siap untuk membantu menolong kamu, dan kamu tinggal catat aja di 0813 8700 7055. Ini hanya WhatsApp ya, pesan WhatsApp aja ya. Atau kamu bisa scan QR code di layar kamu saat ini, dan kamu juga bisa langsung ngobrol sama tim Respon Pijar TV. Nah, saat ini juga kami mengundang kamu semua untuk kamu bisa datang ke online store Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Karena saat ini kita memiliki satu USB pengajaran dari Pendeta Esra Soru dengan harga Rp50.000, kamu bisa mendapatkan USB 23 pengajaran tentang doktrin keselamatan. Dan ini dia, ada satu konten spesial ya saat ini kita lagi mau share buat teman-teman semua. Yang kita mau share sama teman-teman semua adalah Under Obstruction edisi spesial. Tapi nanti saya mau tutup dulu layarnya ya, karena nanti apa ya edisi spesialnya nanti kita akan lihat ya. Ini kita ngobrol ya, karena apa yang kita obrolin ini ada hubungannya dengan edisi spesial kita. Ada yang kita ngobrol juga tentang doa yang jadi katanya nafas hidupnya orang percaya. Doa nafas hidup orang percaya. Ini menarik sih kalau misalnya kita ngomongin doa ya, karena kalau kita ngomongin tentang doa yang sebagai nafas hidupnya orang percaya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain nih sama para audisnya Pijar TV, yang seringkali menghubungkan atau mengkorelasikan doa itu dengan meminta. Nah, kebetulan ini ada Om Chris nih. Om Chris, boleh kan Om, saya minta pendapatnya yang dari pertama dari Om Chris Manusama dulu ya. Apa sih sebenarnya Om definisi doa itu, dan kenapa Yesus sampai mengajarkan tentang doa itu secara spesifik Om? Mungkin Om bisa bagi-bagi kita semua Om. Oke. Oke, saya
Dulu samalah kayak kebanyakan orang. Saya bangun menara doa di Ambon karena konflik berdarah itu. Dasar saya bangun menara doa bukan karena saya suka berdoa, tapi karena takut mati. Jadi udah jelas ngaco kan gitu kan. Nah, jadi makanya saya waktu kalian ajak saya ngobrol ini, saya merenung kembali, aduh benar-benar cuman karena takut mati. Jadi kita enggak punya dasar bijak, atau saya katakan teologi doa yang tepat tuh nggak tahu. Berdasarkan dari dulu ya ikut-ikut orang suruh berdoa, suruh gini ya, kita pikir itu doa. Dan dari sekian tahun kan konflik Ambon itu 99 sampai 2005. Dari sekian banyak doa, banyak yang nggak terjawab gitu. Jadi sampai hari ini saya mungkin sudah ganti atau tuker teologi doa saya udah berkali-kali, lebih dari 10 kali. Kenapa? Karena nggak dijawab. Kenapain saya masih pakai metode itu? Nah, gitu. Nah, tapi indah banget. Nah, Roh Kudus itu memang guru agung ya. Jadi kita mencari dia. Akhirnya saya ketemu ada 2 pegangan untuk sebagai terminologi doa. Doa yang pertama, kata yang dipakai itu keren banget. Saya waktu dengar itu aja saya bilang, saya kok baru tahu doa itu dibilang gini, mencium wajah Tuhan. Oh, itu doa yang dari dulu saya bikin doa itu saya bawa list ke Tuhan. Jadi saya lapor sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nggak tahu, saya mesti bantu dia kasih tahu. Jadi listnya ini kebutuhan ini. Kalau untuk bangsa ya kita laporin, bangsa kan gini Tuhan. Kan ini lagi COVID Tuhan. Ini kita doain, daftar hamba-hamba Tuhan kita doain. Jadi Tuhan tuh nggak tahu, kita yang kasih tahu. Gila nggak tuh? Itu jadi wow, bayangin berapa belas tahun kita kayak gitu. Nah, terus yang kedua, doa itu disebut communicate. Oh, ngobrol 2 arah. Berarti doa itu bukan bawa listnya, tapi kita ngobrol 2 arah. Nah, berarti kalau habis doa, terus saja. Tadi Tuhan bilang apa? Oh, nggak tahu ya. Nah, berarti lu ngomong sendirian tadi. Nah, itu yang saya bilang, aduh. Nah, bayangin Jo, misalnya saya ketemu janjian sama kamu, kita ngopi Jo. Nah, gitu. Lu ngopi setengah jam, yang ngobrol saya terus. Gini loh Jo, bapak saya ngobrol. Udah setengah jam, sorry ya Jo, saya mesti pelayanan ya, sorry. Gitu. Selesai. Nah, terus ketemu deh. Ragil tanya, tadi Jo ngomong apa Om Kris? Enggak, ya jelas aja yang lo ngomong lu sendiri dari tadi setengah jam. Saya nggak pernah kasih kesempatan Jo ngomong sama saya. Jadi saya sudah setengah jam ngobrol, kamu cuma duduk doang, gue nggak kasih waktu lo ngomong. Nah, kira-kira bisa bayangin nih, kayak gitu kita doa. Nah, lalu ini sebenarnya kebutuhan ini karena konflik gitu. Jadi, wah, udahlah. Nah, sampai saya temukan, bahkan Yesus nggak pernah bilang murid-muridnya gini, besok kumpul ya, saya mau ajarin doa. Enggak. Dia doa aja. Si murid-murid itu nonton. Lalu mereka lihat Yesus doa, tidak tertulis ya di Alkitab. Cuman kira-kira mereka dialognya gini, loh kok beda ya sama kita ya? Kok dia lain ya? Nah, makanya mereka datang, guru, ajarin dong kita doa. Nah, bukan Yesus yang suruh. Nah, baru Yesus ngajar. Kalau kita baca Matius 6, dia mulainya gini. Kalau doa, jangan kayak orang munafik. Doanya panjang. Berarti orang munafik tuh suka banget berdoa. Nah, sekarang kalau lu orang pada doa, coba lu tanya lagi, doa kita tuh masuk dalam golongan munafik atau yang mana gitu. Nah, wah itu saya
Saya jujur, saya mendefinisi ulang semua. Kita ngaco banget, kita ngaco banget. Ini nih, ini contoh praktik. Jadi tiap doa tuh 2 jam di menara. Jadi saya naik dong ke menara. Nah, kalau doa biasa tuh menyembah. Nah, itu semuanya yang saya buat sampai akhir saya ngerti. Doa nggak bisa memotivasi Tuhan. Nah, lalu kalau kita ngajarin doa, yang kita ajar bentuk. Nanti kalau kamu udah kayak gitu, kamu rasanya kamu nggak berdoa. Itu kesalahan besarnya di situ. Nah, ini saya kasih tahu, kita doa, kan bom di mana-mana, pembantaian di mana-mana. Terus satu ibu berdoa, di tengah-tengah saya pendengar gitu. Doanya gini, Tuhan, kami dengar di hotel itu ada pembunuhan, Tuhan. Jadi Tuhan nggak tahu kan, kita lapor kan. Nah, gitu. Tapi kita semua nangis-nangis tuh ngomongnya, yo. Tuhan katanya ada pembunuhan, Tuhan di hotel itu kami tengking dalam nama, yo kita tengking. Sementara doa, salah satu staf saya naik, dia telat 10 menit itu dia naik, dia gabung doa dengan kita. Jadi dia dengar obrolan kita. Oh, Tuhan kami dengar di hotel ini ada pembantaian, bla 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 bla. Terus dia sambung, kita stop dia yang sambung. Sambungnya gini, benar Tuhan, saya baru dari sana. Saya lihat Tuhan, ada yang putus kakinya, tangannya putus. Terus si ibu yang tadi doa dia gini, hi. Kamu bisa lihat gak tuh? Artinya saya ngalamin sampai yang gitu. Gitu. Aduh, ternyata doa itu alat komunikasi tercanggih, melebihi kalau saya sama kalian ya bisa WhatsApp, bisa dengan Tuhan loh, ngelewatin seluruh alam semesta, nggak perlu bayangin. Itu doa kok, itu alatnya untuk kita. Makanya katanya communicate gitu. Nah, jadi sebenarnya doa apa sih? Yang berdasarkan firman, dibilang gini, kamu nggak ngerti bagaimana berdoa. Roma yang bilang kan, Roh Kudus yang pimpin kamu. Nah, berarti memang banyak sekali teologi doa kita tuh yang salah. Saya perlu jujur, pasti ada yang nggak suka nih ya. Nah, cuman ini, dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting. Ulang. Dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting. Gitu. Apa dasar saya ngomong ini? Tidak ada contoh dalam perjanjian baru, tidak ada contoh seperti yang banyak dilakukan kita sekarang ya dalam gerakan doa itu. Nggak ada. Paulus nggak bentuk pasukan doa. Yesus nggak pernah mengorganisasi prajurit doa. Ayo, nggak ada pendoa syafaat seperti yang diadakan sekarang ini. Nggak ada. Nggak pernah mengirim purit-puritnya keluar kota, kamu keliling-keliling ya, gitu ya, tengking-tengking, ikat dulu orang-orang kuat di situ sebelum saya datang, gitu. Jadi saya udah baca semua buku karena Ambon konflik, yang namanya spiritual warfare, udah. Artinya gini, gue bernubuat di gunung, gue tancap-tancap kayu, bernubuat di laut, perjamuan semua, gitu. Nah, urapin minyak jelantah, minyak kayu putih, minyak semua udah gue pakai, habis. Nah, gitu. Itu jadi saya bisa lihat, ampun, wah, jadi kita kayak mau ngatur Tuhan gitu loh. Itu yang saya bisa berbagi dengan kalian. Nah, sampai akhirnya saya lihat di Alkitab, Paulus nggak buat begitu. Di depan Dewi Artemis, Paulus nggak bahasa roh, nggak tengking-tengking, nggak nanya, mana Pak Yopi, Jo mana, kepala doa, nggak ada, nggak panggil-panggil gitu. Dia ngapain dia coba? Dia speak word, patungnya patah, rubuh. Jadi sebenarnya kalau kamu doa, kamu kayak ngerti banget, kamu itu kan hubungan banget dengan Tuhan. Sampai waktu kamu ngomong, kamu bukan jiwa yang pimpin, bukan jiwa, tapi benar-benar roh yang pimpin sampai waktu kamu ngomong karena kamu perlu ngomong.
Waduh, waduh. Nah, ini dia. Nah, kadang kita pikir Tuhan itu, coba. Kamu pikir Tuhan tuh orang Solo ngomongnya mesti pakai baca puisi, mesti gitu. Nah, waktu kami rubah banyak hal. Nah, saya sebut aja, dia cleaning service 8 tahun. Tiba-tiba saya utus ke satu pulau kecil setelah 8 tahun. Kita murid kita utus. Nah, nggak berlebihan kalau saya bilang bahwa dia rasul di pulau itu. Nah, itu nggak pernah hujan. Nah, istrinya kalau berdoa, panggil Tuhan gini, love you. Nah, hujan dong, bam, hujan turun. Setelah kita rubah, jadi apa musuh daripada Roh Kudus? Religion spirit, agamawi. Gitu. Ini dia, benar-benar. Wah, saya nggak ngerti bahwa firman Tuhan harus datang kepada seseorang, masuk dalam orang itu, yang ubah hidupnya. Jadi bukan doa nggak nyelamatin dunia. Betul tadi kamu bilang, apa pijar ini? Memberitakan Injil. Nah, saya lihat ada pergeseran. Kita takut memberitakan Injil, entah itu takut aniaya, takut ditolak, terus kita ganti bikin departemen doa. Jadi kita doa, suruh Tuhan yang kerja. Nah, coba kamu perhatiin, mereka doa kesembuhan. Mereka suruh Tuhan yang sembuhkan, kan? Jadi Tuhan yang kita suruh-suruh, gitu. Ini yang saya bilang terlalu banyak. Kenapa tadi saya bilang setan jadi penting? Contoh, ini pendoa, Pak Kris, lihat deh, langit di Jakarta warna kuning loh Pak. Terus gue lihat, enggak tuh, dia marah loh. Bapak sih lihatnya pakai mata biasa, pakai roh dong, gitu bilangnya. Terus gue lihat, enggak, memang biasa aja. Tuh Bapak sih, tuh dia kasih ayat. Itu tuh Pak, penghulu-penghulu di udara menutup langit Jakarta. Makanya doa orang di Jakarta nggak terjawab. Coba kamu lihat. Bayangin kalau saya dulu nggak ngerti. Saya terus diam. Terus saya lihat, wow. Ini yang saya bilang para pendoa bikin setan jadi penting. Yeah. Lalu saya bilang ini, sorry. Saya nggak berdoa ke langit. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalamku. Gue ngobrol sama Tuhan di sini, nggak ke langit. Terserah tuh langit mau hijau, kuning, kelabu, terserah dia. Gue ngobrol sama Yesus di sini. Gak ada yang bisa halangin gue. Gitu. Iya, coba kalian pikir. Nah, saya pendoa turun dari menara nyari saya. Pak Kris, saya doain Bapak. Oh, terima kasih. Lalu, tapi setan mau nyerang Bapak. Nah, lu bayangin kalau gue percaya. Dia kan habis ngomong dia pulang. Nah, gue masih duduk tunggu setan mau nyerang. Bayangin. Bayangin kalau gue percaya. Jadi saya jawab dia, kamu tadi di atas ngobrol sama siapa sih? Sama Tuhan. Kalau denger setan, gue bilang gitu. Pergi. Tapi saya takut. Tetap intimidasi datang. Tetap ada pengaruh. Iya. Nah, kayak gitu. Benar Om. Iya. Aduh. Thank you Om Kris. Jadi kami kita Om Kris. Wow. Dari Om Kris Manusama, saya ke Peter Kris dulu deh. Kalau Peter Kris gimana? Saya setuju dengan yang dikatakan tadi. Satu bagian saya setuju soal komunikasi dan saya menyebutnya dialog. Dialog tuh kan? Wow. Berdoa adalah sebuah dialog karena biasanya kan berdua kan ada dialog. Dan dalam dialog kita harus kenal siapa yang kita ajak bicara. Dan itu sebabnya saya rasa doa Bapa kami adalah contoh yang sangat baik untuk mengungkapkan apakah doa itu. Dan doa adalah sebuah dialog dan dalam dialog ada sebuah relationship artinya dan kita kenal dengan siapa kita ajak kita berdialog kan dengan situ. Jadi
penyebutan Aba, saya rasa itu yang baru diperkenalkan oleh Yesus. Walaupun dalam perjanjian lama juga disebut Tuhan adalah Bapaknya, tapi penyebutan Bapa itu dalam bahasa Aram Aba. Saya rasa baru di zamannya Yesus, ketika menyebutnya dalam perjanjian lama selalu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Tetapi tetap ini adalah sebuah hubungan yang baik, bahwa mereka terikat oleh hubungan darah gitu kan, orang-orang Israel dan satu family. Dan pada akhirnya ketika Kristus mengajarkan, ya pada saat Kristus menginjil, dia juga menginjil ke daerah Dekapolis yang adalah bukan orang-orang Yahudi murni gitu. Dan mereka mengatakan bahwa kalian juga adalah satu keluarga dengan keluarga besar ini. Keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ini. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan Om Kris itu tadi, bahwa doa adalah sebuah dialog dan kita harus punya hubungan yang baik. Kalau kita nggak pernah berdialog, ya kan, merasa diri kenal, itu kayaknya nggak lucu, nggak bener gitu kan. Karena seharusnya kita sering ngobrol, sering berdialog, pada akhirnya itu akan menentukan seberapa kenal kita dengan pribadi yang kita ajak berdialog. Dan dalam ini ya, dalam dialog tadi tidak salah. Pada akhirnya tidak salah membawa bahan pembicaraan. Tetapi itu bukan tujuannya. Kayak Paulus ketika dalam doaku aku menyebut namamu, dalam doaku aku teringat kamu akan. Nah, itu kan sedang bukan daftar belanjaan, tapi Tuhan kayak curhat. Aku kenal nih Pastor Randy tuh kayaknya dia lagi kehilangan, nah gitu kan. Aku menyebut dia. Itu menarik. Berarti kan juga mengajak Pastor Randy dalam sebuah hubungan pada Tuhan. Aku kenal dia, aku kenal El, dan kita semua sedang dalam masa-masa minggu ini yang wow gitu kan, dan kita report kepada Bapak, ngobrol gimana dong gitu kan, dan kita tunggu kan, ketika dialog itu kan bukan monolog gitu kan. Kalau monolog kan Butet Kertarajasa, kita nunggu. Tapi yang kedua saya ada pendapat yang atau tambahan. Paulus di surat Efesus itu kan menyebut senjata-senjata perlengkapan rohani. Dan memang doa tidak ada disebutkan. Tapi kalau kita melihat tentara Romawi resmi itu walaupun tidak disebutkan, bisa selalu ada, yakni tombak. Prajurit Romawi itu memiliki tombak pendek ataupun panjang. Dan inilah yang tadi intercession dan segala macamnya ada di sana ketika kita mendoakan, kayak kita kemarin mendoakan Radit, mendoakan kawan-kawan kita. Nah, di sini yang katakan bahwa tombak itu adalah elemen yang penting dan mematikan juga bagi orang tentara Romawi, dan juga ini bisa bertempur untuk jarak pendek, tapi terlebih untuk bertempur jarak jauh. Jadi doa ini bagi saya, ketika Paulus berkata di surat Efesus pasal 6, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Jadi bukan untuk kepentingan kita pribadi gitu kan. Kita mendoakan, kita melemparkan tombak kita buat orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi ada dua itu. Jadi ada muatannya dalam doa itu apa sih? Jadi bukan agenda kita pribadi, dan juga nggak nakut-nakutin seperti tadi turun-turun bilang, wah saya nggak nyebut Om Kris lah, nanti saya kualat nanti nyebut El aja. El, hati-hati ya El, itu ada dragon sedang inilah itu kan, ada Pokemon sedang menunggu, nah itu kan bahaya gitu. Jadi bukan intimidatif sebetulnya. Itu sih pendapat saya gitu kan. Saya dukung apa yang dikatakan Om sama tadi gitu, tambahan sedikit sih. Oke, thank you Mr. Kris, thank you. Nah, tadi kita udah dengar semua pendapat dari Om Kris sama Bu Kris ini ya. Bu Kris. Sedap. Tadi mau manggil Kris, soalnya dulunya nyambut lagi. Sedap. Mantap. Nah, ini kita mau bahas nih, kan memang salah satu berbagi selalu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, untuk respon kita ya. Nah, ada pertanyaan, Kak, kita kan statusnya anak nih. Nah,
Kalau doa itu bukan minta, gimana Kak kita bisa mengartikan ayat mintalah maka akan diberikannya kepadamu? Berarti apakah kita harusnya pasrah aja nunggu Tuhan untuk lakukan sesuatu buat kita? Gimana Ren? Randy coba kasih pendapat tentang ini. Oke, tadi pembukaannya sudah sangat jelas ya bahwa doa itu bicara tentang komunikasi. Berarti ada dua belah pihak yang mendengar dan ada yang bicara kayak gitu. Nah, tentunya di dalam komunikasi tadi meminta itu adalah salah satu bagian di dalam komunikasi. Benar nggak sih kalau kita lagi ngumpul di satu tempat, ada gelas di situ, kita jauh, kita bilang, Mas Kris, bisa tolong minta, saya nggak minta Om Kris, Mas Kris aja. Saya ambilkan gelasnya, bentar. Kita minta gitu kan, minta tolong ya, itu kan hal yang wajar di dalam sebuah komunikasi kayak gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau setiap kali kita berbicara selalu kita meminta dan meminta. Yang ada itu bentuknya permintaan semua. Betul, gitu. betul. Makanya aku nggak bilang salah juga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, lalu ada permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa catatan ya, contohnya di Yakobus pasal 4 ayat 3 gitu kan. Dari mulai ayat 2, yang B, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat 3-nya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, apa yang dimaksud salah berdoa? Itu karena sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi bicara soal meminta tentunya tidak salah selama yang kita minta itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi kita. Kayak gitu. Dan kemarin itu satu hal yang kita alami sendiri, ya kan, teman-teman di sini banyak yang bergabung untuk berdoa untuk kesembuhan dari Pastor Adit. Tentunya tidak salah ketika kita sama-sama berkumpul meminta kepada Tuhan kayak gitu. Dengan segenap hati kita memohon, kita berseru kepada Tuhan. Tapi di satu sisi apakah kita cuma berdoa saat butuh gitu kan? Saat ada yang kita minta baru kita datang sama Tuhan, ya orang aja juga kadang bisa enak juga kan. Lu hubungin gua kalau ada maunya doang gitu kan. Ada mintanya baru nyamperin. Kalau nggak ada apa-apa lu nggak pernah kontak gua. Gitu. Nah, dan bicara soal doa yang meminta ini, tentunya kadang yang jadi pertanyaan, mintanya tuh yang seperti apa? Tadi kan juga disinggung soal pasrah ya. Apa kita jadi pasrah gitu. Nah, aku tertarik juga dengan apa yang dilakukan oleh Daud di 2 Samuel 12 ya. Ketika Daud punya anak dengan Bersheba ya, lewat hubungan yang terlarang itu, lalu anak itu kalau di Alkitab dikatakan ditulahi oleh Tuhan ya, sehingga dia mengalami sakit gitu. Dan yang menarik adalah yang dilakukan Daud, dia benar-benar meminta dengan sangat gitu loh kepada Tuhan. Dia memohon dengan sungguh, bahkan berpuasa. Dia tidur-tiduran di tanah, disuruh bangun gak mau, kayak gitu kan. Jadi benar-benar kayak orang maksa lah tanda kutip gitu ya. Dan buat aku pribadi, somehow kalau kita berdoa untuk sesuatu yang baik, kenapa nggak kita minta dengan segenap hati kayak gitu loh? Ya nggak, kita seperti kemarin kita perkatakan kesembuhan, kita perkatakan mujizat, kita perkatakan Tuhan akan bela dan sebagainya gitu. Ya walaupun memang kita diingatkan lagi bahwa di atas semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi kayak gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika Daud udah lakukan yang dia bisa, Daud benar-benar meminta kepada Tuhan dengan sungguh, dan at the end Tuhan tidak mengabulkan permintaan tersebut, Daud nggak ngambek. Nah, itu yang jadi bedanya. Seringkali kalau kita kan, Tuhan aku udah begini, aku udah begitu, Tuhan nggak kabulin, ya udahlah, baper, udahlah nggak mau doa lagi kayak gitu kan. Tapi yang menarik di sini justru malah Daud itu dia segera bangun dari lantai, dia mandi, bertukar pakaian, sujud menyembah kepada Tuhan. Gitu. Jadi benar-benar ini sesuatu yang buat aku bisa jadi satu pattern kita ya di dalam meminta kepada Tuhan. Kita minta it's okay dengan segenap hati, tapi ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, kita juga sadar bahwa Dia Tuhannya bukan kita,
Dan semua yang dia kerjakan itu pasti baik adanya, yang terbaik buat setiap kita. Gitu. Mungkin itu sih Bang Jo dari aku. Iya, thank you. Memang agak ini ya, memang kalau misalnya kita sesuatu gitu, terus nggak terima itu kan jadinya bingung. Udah gitu kita doa katanya nggak boleh minta terus. Ini kan kebingungan kayak gitu kali yang muncul ya. El gimana El? Kalau pendapat lu El dari apa yang Randy udah sampaikan tadi El? Banyak sih. Jadi gini, apa yang Om Chris ngomong tadi, I can so relate with that. Apalagi soal pendoa dan sebagainya. Tentu kami tidak anti dengan pendoa sama sekali. Iya. Doa itu punya kuasa. Tapi saya juga harus jujur, teman-teman. Saya dulu grow up di bawah sebuah gereja karismatik yang agak haluan kiri, istilahnya gitu ya. Minta maaf. Jadi saya tidak anggap remeh pendoa loh, tapi saya harus terima kenyataan. Saya dulu saya ingat, gue ngaku dulu ya, dulu saya melayani dari saya tahun 2001-2002. Saya masih teenagers waktu itu. Dan saya ingat, saya waktu itu, bahkan saya sempat jadi pendoa menara doa, jangan salah loh. Diamlah, tahu apa lu soal doa? Saya jadi perisai doa dari pembina teenagers pada waktu itu. Dan yang menariknya adalah pada waktu saya ada di ibadahnya, saya berdoa biasa kan. Sekali lagi saya tidak akan sebut nama gerejanya. Kemudian saya disuruh doa, disuruh keliling dan sebagainya. Kemudian saya nggak bakal pernah lupa, beneran nggak bakal pernah lupa. Pembina saya tiba-tiba datang, saya mau kasih tahu ke kamu jangan kaget ya. Tadi itu di ibadah yang datang bukan Tuhan, tapi setan. Saya bilang, apa? Gimana? Wow. Saya masih ingat Om Grace, 19 tahun sudah berlalu. Waduh. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu bikin saya, tentu dia ngomong dengan baik, dia tidak mengejek saya, merendahkan saya. Cuma itu traumatize saya. Kenapa? Karena itu seakan membuktikan, berarti doa saya ini kurang berhasiat, doa saya kurang powerful, doa saya kurang ini, doa saya kurang itu, dan saya merasa kayaknya saya nggak cocok. Apalagi saya berasa pada waktu seorang melihat, saya nggak ada si ular putih di situ. Saya nggak ada di situ. Dan saya tidak lihat apa-apa. Gimana caranya? Saya sama sekali merasa kurang rohani, dan saya merasa terkucil dari teman-teman saya yang pendoa, yang kemudian setelah 20 tahun kemudian saya menyadari, beberapa di antara mereka kayaknya halu deh, minta maaf ya. Kayaknya. Dan itu membuat saya down, buat saya ngerasa nggak layak. Tapi begitu, tapi itu justru membuat saya, tapi pengalaman hidup saya membuat saya melihat banyak hal berbeda tentang doa. Karena there are times, ada momen saya berdoa. Satu, saya nggak tahu saya nggak tahu apa yang saya harus doakan. Kedua, saya tidak lagi dalam keadaan yang beriman untuk berdoa. Wow. Mantap. Most of the time. Saya walaupun saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, tidak selalu hidup saya lancar, nggak selalu kehidupan saya. Keren ya. Wow. Dan bahkan pada waktu saya berdoa, saya nggak tahu doa apa, dan saya bahkan nggak tahu apa yang harus saya keluarin. Jadi doa saya tuh kayak nggak, jujur aja doa saya nggak, seakan-akan kadang saya merasa doa saya nggak ada imannya sama sekali, kalau boleh jujur. Iya. Tapi semua berubah semenjak saya mengerti tentang apa itu kasih karunia yang sebenarnya. Wow. Karena saya melihat doa berubah semenjak saya melihat, kalau nggak salah Yohanes 1:17 itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pada waktu saya menyadari bahwa tentang kasih karunia, bahwa segala sesuatu apa yang Yesus korbankan, apa yang Yesus lakukan, bagaimana dia tirai suci, terbelah dua, dan saya merenungkan hal itu. Di situ saya merenungkan bahwa tampaknya dulu saya berpikir doa saya mentok, doa gue tuh bisa mentok. Sama seperti Om Chris bilang, makanya Om Chris bilang itu ada penghulu di atas itu tuh. Saya bisa relate sekali. Relate itu maksudnya bahwa itu membuat saya punya impresi bahwa kayak doa gue mentok deh kayaknya. Tapi begitu saya lihat firman Tuhan bilang bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu dari Kristus. Tirai bait suci terbelah dua. Dan di situ ada namanya
kita perlu ngerti bahwa di dalam salib ada namanya implikasi logis. Kalau yang terjadi salib dan kita semua udah dikuduskan, dan firman Tuhan bilang, bukan saya ngomong ya, Alkitab yang ngomong, kita dikuduskan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Berarti sebenarnya tidak ada penghalang lagi. Dan itu membuat saya bisa berdoa dengan lega, dan saya yakin Tuhan dengar. Tetapi, apakah dijawab yes atau enggak, itu urusan belakangan lagi. Iya. Itu lain lagi. Nah, saya juga belajar banyak hal tentang bagaimana doa itu tidak itu tuh Om Kris tadi sempat nyentil hal menarik, bahwa Matius ngomong hal menarik, bahwa Yesus ngomong bahwa kalau kamu berdoa, jangan kamu seperti bertele-tele. Dan ini menarik, kita bilang seakan-akan seperti orang tidak kenal Tuhan. Jadi seakan-akan saya menemukan bahwa ada orang yang berdoa saking bertele-telenya, Tuhan aja kesel dengernya. Tuhan aja kesel dengernya. Maksudnya kayak, apaan sih? Kenapa? Karena hanya orang yang nggak kenal siapa yang ngobrol sama yang dia obrolin, yang harus ngomong dengan panjang lebar, takut menyinggung. Itu makanya Yesus ngomong tuh menarik, bahwa dia bilang seperti orang seakan-akan lu nggak kenal orang yang lu ngomong. Orang yang kalau kita tidak kenal sama orang yang kita ajak ngobrol, tentu kita terpaksa harus ngomong diplomatis dengan agak sopan, permisi Pak, ya gimana. Makanya pengenalan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu juga yang bikin, dan bahkan ini sebenarnya hal simple yang begitu banyak orang nggak ngerti. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, saya sebut namanya nih, Pak Samuel C. Saya nggak bakal pernah lupa cerita beliau pada waktu beliau lagi di satu kota di timur, kalau nggak salah. Beliau ajak murid-murid teologi, sekolah teologinya dia, apa Bible study-nya dia, habis pelayanan, habis misi, terus itu karena nggak ada makanan di tempat orang yang disediain, mereka dimasakin Indomie. Bayangin, Indomie-nya berpanci-panci itu kan. Jadi akhirnya Samuel sih minta doain orang, salah satu murid ya. Dan ini yang menarik, saya nggak bakal pernah lupa, karena itu saya denger ngakak guling-guling. Dia bilang, Tuhan, udah pada kelaparan tuh kan, Indomie kuah kan, nah, you know what happens. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas makanan ini, terima kasih kau berkati tangan-tangan telah menyiapkannya, berkati yang telah memilih mie-nya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dalam keadaan yang selesai. Dan begitu mereka buka mata, mie-nya selesai. Di situ saya mengerti bahwa karena esensi, semua orang banyak yang mulai tahu bahwa doa itu esensi komunikasi. Tapi saya juga belajar. Karena saya melayani banyak orang tidak mengerti implikasi logika kalau doa itu adalah komunikasi. Orang banyak yang tahu, oh doa itu komunikasi, oke. Tapi mereka tidak mengerti implikasi logikanya. Kalau doa itu komunikasi, artinya kadang bisa panjang, kadang bisa pendek, kadang bisa diem aja, kadang cuma dengar, kadang ada momennya kalau kita dekat, kita cuma duduk di samping dia dan honestly gue nggak tahu mau ngomong apa. Wow, mantap banget. Itu kan kalau kamu mengerti arti kata komunikasi, itu yang terjadi. Komunikasi kan nggak selalu kita ngomong panjang, nggak ngomong pendek, nggak ada hubungan, yang penting pesannya tersampaikan. Itu yang penting. Makanya doa favorit saya akan jujur, bukan doa minta ini, minta itu. Doa paling favorit saya adalah, I believe, please help my unbelief. Tuhan, saya percaya, tolong bantu saya nggak percaya. Seperti doa orang di Markus itu, kitab Markus. Karena itu doa merefleksikan kehidupan saya. Most of the time saya tidak selalu percaya apa yang Tuhan lakukan. Honestly speaking. Saya tidak selalu bisa ngelihat, saya tidak selalu bisa percaya, dan Tuhan tahu bahwa saya orang yang mungkin paling punya doubt di hidup saya. Saya ingat pada waktu orang mungkin nggak banyak tahu cerita saya. Sorry kalau aku ngomong nggak panjang, minta maaf teman-teman. Oke bro. 3 years ago, pada waktu saya tuh benar-benar, saya masih jadi musician. Saya pengennya cuma jadi musisi, tapi Tuhan panggil saya untuk bantu orang membangun gereja Tuhan, membangun anak-anak Tuhan, membangun tubuh Kristus, untuk membangun orang lah, to build people. Saya adalah orang pertama yang protes sama Tuhan. Saya cuma berpikir, Tuhan, untuk apa? Saya ini siapa?
Waktu itu saya ingat Radit sama Kristo udah lagi di mana-mana. Randy juga lagi agak di mana-mana. Saya cuma mikir, give me a reason. Give me a reason kenapa saya harus ikutan nyemplung. Sementara saya bukan berasal dari background yang selalu senang sama gereja. Banyak pahit. Banyak luka. Cuma orang bego yang mau masuk kembali ke tempat yang dia banyak luka. Ayah saya korban politik gereja. Orang nggak waras macam apa yang mau terjun ke situ? Saya harus ngomong jujur. Makanya doa ini cukup personal bagi saya karena this is. Dan pada waktu 2018, pada waktu saya dipanggil Tuhan, sambil saya urusan gelar pendeta, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gini ya, saya say yes sama Tuhan. Tapi Tuhan harus tahu, saya masih 3/4 skeptis. Gue suka banget. 3/4 skeptis Tuhan. Saya ngomong dari awal, Tuhan tahu saya agak setengah agnostik. You know that. Asik. Terus karena saya belajar terlalu banyak, jadi kesel juga maksudnya karena banyak luka dan apa, dan saya ngomong di hadapan Tuhan tahu saya setengah agnostik. Saya melayani karena walaupun saya tahu kalau ada, tapi saya juga karena ada faktor ayah saya pendeta juga. Kalau enggak, saya mungkin cabut kali Tuhan. Saya ngomong jujur. Itu keren. Aduh. Tuhan tahu loh. Dan kadang saya nggak bakal bohong bahwa mungkin tahun-tahun 2018 itu kadang pada waktu saya bicara pun kadang masih suka banyak keraguan tersendiri. Tapi saya ingat bagaimana Tuhan di akhir tahun 2018 Tuhan tunjukin banyak hal. Dan akhirnya di akhir 2018 saya akhirnya doa sama dia. Tuhan kayaknya emang ini benar. I'm a full believer now. Wow. Gitu. Ini cerita yang nggak banyak orang tahu. Karena tidak semua orang bisa relate. Iyalah. Come an agnostic dipanggil setengah agnostik dipanggil Tuhan. Itu kan konyol maksudnya. Orang nggak pernah tahu. Orang nggak pernah tahu pergumulan iman saya dan nggak semua orang bisa relate. Karena saya tukang baca, saya tukang belajar, saya ngelihat, saya memang senang dan jadi ini doa saya paling jujur dan saya juga harus terima bahwa ada doa yang Tuhan tidak jawab ya, dan it's okay. Wow. It's okay. Kenapa? Karena pada akhirnya, pada waktu saya sadar panggilan saya bisa melihat, tampaknya saya bisa melihat Tuhan dari perspektif yang cukup, saya nggak bilang paling jelas sih, tapi saya bisa melihat, kalau misalnya dia membapa ya, dia membapa. Ini statement saya kemarin. Tuhan itu baik, karena dia Bapa. Tapi kamu tidak bisa ukur Bapa, kebaikan Bapa, dari seberapa banyak yang dia kasih. Aduh. Kamu nggak bisa ukur. Seorang Bapa bisa say no sama anaknya. Wow. Dan tetap karena itu kasih. Kalau seorang anak tiba-tiba lari, Papa mau main deket knalpot, cuma Bapak yang gila yang bilang, ayo silakan nak naik knalpot. Bapak yang gila kayak gitu. Enggak, dia pasti tarik. No. Itu panas. That's hot. It will burn your feet. It will burn your leg. Jadi, saya rasa hal-hal seperti itu yang orang suka lupa. Dan pada akhirnya saya menyadari, setelah saya jadi Kristen bertahun-tahun, saya akhirnya regain benar-benar iman saya, walaupun saya kadang masih struggle punya doubt, semua orang punya doubt. Ya. Saya menyadari satu statement. Ini yang saya percaya dan setiap kali saya ngomong di mana-mana. Akan ada waktunya kamu bersyukur atas doa yang Tuhan tidak bilang ya. Aduh. Itu saya selalu pegang. Ada untungnya Tuhan nggak jawab doa. Wow. Saya tinggal ngomong, dan terlalu banyak orang, Om Chris, Mas Chris dan Pastor Randy, terlalu banyak orang-orang pada waktu mereka putus dari pacar mereka, kekasih mereka, kenapa Tuhan pertemukan? Kenapa begini? Tiba-tiba begitu Tuhan kasih yang terbaik, mereka coba bilang, Tuhan untung kau nggak jawab doa saya kemarin. Bullshit. Untung kok nggak jawab doa saya. Betul. Saya percaya bahwa kita selalu tahu pekerjaan Tuhan telat. As simple as that. Selalu. Karena dia punya gambar yang terlalu besar dan kita ya kecil aja gitu. Jadi, tapi saya juga percaya bahwa ada sisi doa yang lain, bahwa doa itu juga, saya percaya, ini aku percaya, saya percaya bahwa antara prophecy dan doa itu kadang ada persinggungan tersendiri. Ya. Kenapa? Kadang profesi ada, kita kan kadang bicara
apa yang Tuhan sampaikan ke kita. Tapi kadang, ini yang saya pelajarin, profesi juga kita bicara karena kita tahu isi hati Tuhan. Itu saya sangat percaya. Aduh. Saya percaya bahwa makanya saya menyukai di setiap saya bikin connect groups saya menyukai ada satu momen yang namanya encouragement session. Encouragement session itu adalah momen di mana saya ngomong sama orang random yang di grup itu. Saya cuma ngomong, hey, I don't know, kita belum kenal dekat, but I just want you to know that Tuhan sayang sama kamu, Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Kamu dikasihi, kamu dicintai. Kenapa? Karena bukannya saya sok-sok nabi, karena itu hatinya Tuhan. Yes. Saya nggak perlu jadi nabi untuk tahu hati Tuhan. Wow. I don't need to be prophet, tiba-tiba dengar, no. Kamu tinggal lihat Alkitab aja, kamu perlu ingetin orang bahwa, kamu bisa bikin salah, tapi kamu berhak ada pengampunan. Kamu bisa, kamu kelemahanmu bisa jadi kekuatan di Tuhan. Dan jadi because you know what's in God's heart. Jadi ya sorry kalau agak panjang, tapi itu yang saya bagus tentang doa. Dan bahkan saya ingat nih yang terakhir, sorry ya. Dulu saya juga dalam keadaan yang nggak sempurna itu pun saya juga pernah disuruh doain rumah. Disuruh doain rumah. Katanya orangnya bilang, bokap gue nggak bisa tidur, kayak tuh rumah ada penunggunya deh. Gue sampai astagfirullahaladzim, gimana nih? Tapi kan ditolak tengsin kan, maksudnya kan kesannya kagak rohani kan. Itu 3 hari tuh saya mikir, aduh Tuhan, kalau misalnya gue berdoa tiba-tiba setan yang balik ke gue kan males Tuhan ya. Karena iman saya juga kadang masih struggle. Tapi saya ingat cuma satu yang saya ingat pada waktu datang itu saya cuma datang bawa minyak. Itu pun bukan minyak urapan dari Mawar Sharon, Lembah Gibron dan sebagainya, enggak. Itu minyak baby oil. Saya coba bawa. Baby oil. Dan saya pun pada waktu datang deg-degan juga. Tapi saya tetesin minyak itu dan gue juga nggak pakai ala pendeta Pantai Costa yang di dinding. Gue nggak gitu-gitu. Saya cuma taruh di satu tetesin di ubin. Dan gue nggak perlu lupa doa gue saat itu. Karena itu cara gue berdoa sampai sekarang. Tuhan, kau pengen tahu apa yang terjadi di rumah. Kalau misal rumah ini bisa bersih, ini bukan karena saya, tapi karena kuasa yang darah Yesus sudah diberikan sama saya. Wow. Itu yang saya klaim. Karena kalau misalnya, kalau gue punya PD gue sendiri, saya nggak PD sama sekali, Om Chris waktu itu. Terus saya cuma bilang, saya datang, saya percaya bahwa dalam nama Yesus rumah ini bersih, dalam nama Yesus rumah ini oke, dan dalam nama Yesus rumah ini penuh damai sejahtera. Dan saya ngomongnya, saya nggak minta ini dengan kuasa dan otoritas saya sendiri. Tapi atas darah Yesus yang mati, membungkus saya, melayakan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Dan besok ya orang itu tidur nyenyak. Wow. So, prayer dan the blood of Christ, semakin kita ngerti konjungsinya, saya rasa doa kita akan menyadari bahwa doa kita selalu kena sasaran. Doa kita selalu didengar Tuhan. Doa kita nggak bakal pernah mentah. Ya, itu sih. Sorry, panjang banget kayak gue ngomongnya. Bagus. Thank you. Itu nanti departemen doa akan jadi departemen komunikasi sih. Kan? That's right. Ya kan? Kalau departemen komunikasi di negara api, air, dan udara kan emang ada. Di departemen doa kan nggak ada itu kan. Kita ubah nanti jadi departemen komunikasi. Informasi. Penerangan ya. Loh. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman kita semua memang kan baru melewati momen kehilangan sahabat kita ya, Raditya Oloan ya. Dalam konteks Goodbye to Raditya Oloan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya gini, sebelum saya baca pertanyaannya, ini sebetulnya ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke PJR TV yang bertanya yang berhubungan dengan Raditya Oloan selama 2 hari terakhir ini gitu ya. Nah, ini pertanyaannya aku baca. Nanti teman-teman silakan, siapa yang mau jawab langsung aja. Kak, aku tahu ini nggak salah di mata Tuhan untuk minta kesembuhan Kak Radit. Tapi Kak, bolehkah kita appeal? Bukankah Kak kalau kita minta Tuhan sembuhkan Kak Radit, kita juga mendukung ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena apa yang Kak Radit lakukan buat generasi muda, bukankah Kak itu kita bisa nunjukin Tuhan yang dahsyat lebih dari sekedar kesembuhan Kak Radit dan bukan meninggalnya dia. Nah, siapa teman-teman ada yang mau jawab silakan. Nih. Ya. Karena ini jadi perenungan gue 2 hari ini. Ya. Okay. Banyak orang bilang bahwa kalau misalnya Radit sembuh, dampaknya pasti besar. Ini sekali lagi, I love Joanna, I love 4Z. Gue bukannya mau ngomong apa-apa ya.
Tapi teman-teman harus tahu bahwa banyak hal terjadi semenjak Radit gone with the Lord. Begitu banyak berita-berita yang masuk ke gue. Begitu banyak berita-berita yang bilang tadinya ceritanya Radit menyentuh orang yang belum percaya Yesus, bahkan membangkitkan kembali. Orang-orang tadinya udah nggak mau ke gereja, tiba-tiba balik mau pelayanin lagi. Dan ini nggak sedikit, di mana-mana. Kita kadang dari sudut pandang kita kadang mikir kesembuhan itu pasti lebih baik. Tapi Yesus yang sama juga ngomong, adalah lebih berguna jika aku pergi. Yesus yang ngomong. Dan sometimes, setelah saya ngelihat 2-3 hari ini, walaupun sedih, sampai hari ini, I'm still sad, I'm still really sad. Tadi pagi, mikir, kangen kayak, gue pengen telepon si kampret ini, aduh kangen banget gue sebenarnya. Karena kita sering ngobrol, ada proyek bareng, tapi setelah saya ngelihat dengan jujur, dengan mata kepala saya tentang bagaimana begitu banyak orang yang dibangkitkan, kayaknya memang perlu ada benih yang mati untuk bisa membangkitkan satu pohonan. I have to say that. Dan ini bukan cuma terjadi sekali. Mungkin teman-teman nggak tahu, dan saya pun juga belum lahir, tapi 30 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang dahsyat, khotbahnya bagus, berkarisma, dan beliau mati muda juga, tapi gara-gara itu membangkitkan banyak orang, namanya almarhum Yeremia Rim. Ya. Dan banyak hamba Tuhan yang memang Tuhan izinkan dipanggil dalam keadaan muda. Jadi saya sangat mengasihi Radit. I really love that guy. Setelah 20 tahun kematian kagak pernah nangis, dia satu-satunya orang bikin saya bisa keluar air mata. Ya. 20 tahun gak pernah nangis. Gara-gara orang mati, saya pikir orang mati, oh ya udah kita ketemu Tuhan, happy dia, kita aja yang sedih. Tapi kalau saya ngeliat sampai sedih gitu kan. Tapi kalau saya melihat dengan netral, bagaimana seakan-akan ada kayak bibit revival yang saya lihat. Saya cuma bisa bilang bahwa ada ugly truth yang saya harus terima, bahwa maybe this is for the best. Apalagi setelah lihat anak-anaknya yang begitu menginspirasi si 2Z itu, saya ngerasa mungkin ini yang terbaik. Udah, saya cuma itu aja yang saya bisa bilang. Thank you. Om Kris, boleh Om? Ya. Dapatnya Om, tangin Om. Sekian lama saya baru bisa ngomong dekat sama kamu, El. Iya, saya baru hari ini loh, El. Saya kagum Tuhan lah ya. Saya mau bilang pertahankan kamu punya jujur itu loh. Bodoh amat orang mau bilang apa, tapi saya suka banget. Buat saya mestinya kita kayak gitu. Maksudnya dari tadi El ngomong, kita dalam konteks doa gitu. Sebenarnya kita pernah nggak sih kita ngomong, kalau kita bilang dialog ya, kita pernah nggak ngomong sekonyol-konyolnya dengan Tuhan? Kenapa kita ngomongnya sama orang? Nanti dia gosipin lu lagi. Padahal lu kalau ngomong sama Tuhan, lu terus basa-basi. Buat gue itu religion spirit. Itulah yang bikin doa-doa Anda dijawab. Ini yang saya bilang ya, saya ada nih. Sebenarnya istilah stand in the gap nggak ada lagi di Perjanjian Baru. Sudah nggak ada. Dulu Abraham stand in the gap, jadi kita berdiri antara manusia dan sorga. Loh iya kan, Yesus belum ada, Roh Kudus. Jadi perjanjian lama itu realitasnya di luar, gitu. Perjanjian baru dia di dalam kita. Nenek moyang seluruh teologi itu di kalimat ini, Christ in me, the hope of glory. Udah, itu udah nenek moyangnya, udah nggak bisa lagi lo lawan gitu. Nah, dulu Abraham tawar-menawar, Tuhan kalau ada 10 orang, kalau ada 5, tawar-menawar gitu. Nah, kalau sekarang, pendoa sekarang, dia seakan-akan mau berdiri antara bangsa Indonesia dengan, loh, bagaimana sih? Yesus sudah stand in the gap buat kita. Nah, jadi buat saya dalam doa itu, ya kayak tadi Rahel tadi, ya kita deklarasi dia, apa, dan buat saya itu. Nah, soal Radit saya sedih banget. Tapi ini loh, saya nggak mau ketipu loh. Justru itu jawaban doa, Tuhan panggil dia. Tapi kita maunya jawaban doanya sembuh kan, gitu. Buat saya gini, bagi kita orang percaya, mati bukan hukuman.
Iya, mati bukan hukuman dong. Gitu, bayangin. Dia sudah ke tempat yang tidak ada air mata, gimana sih? Itu yang makanya kita perlu benahi, kita punya teologi, bukan hukuman dong kematian. Di perjanjian lama, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mempan dibakar sama api. Di perjanjian baru, dibakar jemaat, dibakar hidup-hidup, mati. Nah, ayo kamu lihat. Di perjanjian lama, Daniel nggak mempan dimakan singa. Di perjanjian baru, dicabik-cabik sama singa, mati. Nah, coba lihat, itu. Tapi, wah, ini aja. Saya mau lihat, sorry ya. Nah, saya suka tadi kejujuran Rahel tentang gereja, tentang ini yang salah banyak gereja, titik. Nah, kita udah witchcraft lah, kita udah ngajarnya udah ngaco. Gitu. Kita nih gereja modern, kalau kita doa yang goyang orangnya, hura baka bawa darah Yesus, orangnya goyang-goyang gitu loh. Di perjanjian baru, gereja mula-mula, Alkitab nggak punya 200 tahun lebih. Kita punya Alkitab segala terjemahan, kita punya library, kita punya teknologi, punya semuanya. Tapi lu baca Kisah Rasul, mereka bukan rasul yang doa, jemaat yang doa, rumahnya goyang. Kita cuma orangnya yang goyang gitu. Jadi buat saya, kita perlu lihat gini, ada satu dimensi yang kita nggak masuk ke situ. Apa yang bikin kita berbeda dengan mereka? Mereka seperti ada dalam dimensi yang nggak terbatas gitu. Nah kita apa ya? Nah ini dia buat saya, sorry-nya ya top leaders gitu. Dia cuma kasih job buat orang, doa, pujian penyembahan. Tapi dia nggak ikut mereka secara teologi ya. Jadi kita memang cacat di situ gitu. Wah, tadi kamu kasih contoh Daud, itu keren banget. Buat gua, Daud itu orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Wow. Saya baca Daud udah banyak, buku Daud, aduh, sampai Daud Nabi 70 juga gua baca bukunya gitu. Gitu. Jadi bayangin, ini orang dapat sertifikat berkenan kepada Allah. Tapi kalau kamu suka baca ya Daud, tahu nggak orang yang berkenan kepada Allah? Daud ini dia gagal sesering dia berdiri. Jadi kalau saya tadi dengar Rachel saksi tentang emosi dia, personal sampai dia bisa bilang, Tuhan gua gimana malu, Tuhan nggak keringet dingin tuh. Tuhan nggak citak-citak. Tapi kamu lihat nggak kita diajarin di gereja? Bahwa kalau kamu nggak mencapai ukuran ini, Tuhan nggak berkenan. Nah, di sini legalisme masuk. Nah, bayangin. Waduh, kau bayangin. Jadi lu lagi nyetir pagi, mobil lu kesenggol, suara, tadi lu nggak doa pagi. Nanti kesenggol, kena COVID, tuh, lu sih udah nggak baca firman. Usaha gini, lu sih nggak kasih perpuluhan. Udah, lu lihat tuh. Jadi Tuhan itu yang hebat tadi, kita turunin derajatnya sederajat sama bos-bos mafia. Nah, yang kalau nggak bayar uang keamanan dia bakar rumah gua. Nah, jahat nggak tuh kamu bayangin? Saya cuma kembali ke Radit tadi, itu misteri banget. Tapi kita nggak tahu sekarang. Nanti waktu berlalu, kita akan bersyukur untuk seorang Radit gitu. Buat saya itu luar biasa. Wah, banget. Yang jelas mati bukan hukuman. Bagi kita orang percaya, mati bukan hukuman. Mati itu kamu pindah ke tempat yang sempurna, lebih baik, tiada air mata, tidak. Ya. Makasih Om Chris. Ya. Peter Chris deh. Gimana bro? Ngenangkep pertanyaan. Gue sih masih nyesek ya, masih nyesek banget. Iya betul. Karena mungkin aku nggak seakrab kalian ya dengan Radit, nggak seintens lah untuk komunikasi. Saya orangnya kan biasanya kalau ada penting baru ngomong atau kayak gitu kan. Jadi Radit ke gue juga begitu gitu kan. Kalau berkenaan dengan tanya konteks sejarah, tanya konteks budaya, konteks tulisan Alkitab dan segala macamnya,
biasanya Radit akan konteks dan telepon nanyain ini ayat ini ngomongin apa sih sebetulnya, itu biasanya gitu kan. Ya memang karena aku dikenalnya begitu kan, nggak tahu itu blessing atau kutukan gitu kan orang gitu. Tapi aku udah lama nggak nangis mungkin seperti El tadi gitu kan. Dan ini kedua sih, aku menangis orang meninggal, aku menangis ini kedua. Yang pertama karena istriku meninggal, yang kedua Radit. Itu nyesek gitu. Aku masih sama sekarang. Sampai sekarang ini mata ini masih ngawang-ngawang gitu. Jadi itu kurasakan. Jadi artinya penting banget bagi aku. Makin nyeseknya lagi adalah bahwa aku nggak berdoa seperti kawan-kawan gitu. Perasaanku ketika hari Selasa, hari Rabu itu aku udah bersiap untuk say goodbye gitu sih. Itu udah rasa dan itu sangat nyesek karena wow. Gitu itu ya, Chris. Perasaan yang sama ketika istriku masuk ICU itu sama itu tuh ketika Rico bilang minta doain, itu perasaan yang sama ketika istriku dibawa dari ruang VK ke ICU atau dari kamarnya ke VK kemudian ke ICU, itu sudah kayak gitu. Jadi lo tahu sendiri bahwa itu nyesek banget dan sama gue tetap nggak bisa terima. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Kenyataannya aku tetap ingin balik sembuh gitu kan, sama seperti mengharapkan istriku juga sembuh dan anakku hidup gitu kan. Tapi itu nggak terjadi dan pun jawaban aku nggak bisa dapat sampai sekarang gitu. Dan tentang Radit pun sama gitu kan. Tapi kalau kulihat, aku juga bisa ngerti kenapa istri dan aku dipanggil segala macamnya, mulai melihat gambarannya dan gue cerita sama kalian kan tentang fenomena after Radit seperti yang tadi El juga katakan gitu kan. Kayak wake up call sih gitu, kayak wake up call bahwa seperti Om Chris tadi bilang bahwa ini gereja harus berbenah sih gitu. Segala hal yang selama ini salah tuh seolah Tuhan pakai Radit untuk wake up call buat semua orang, leaders, youth, apapun lah, semua elemen yang ada di gereja bahwa kalian harus berbuat sesuatu yang berbeda, nggak sama lagi gitu. Dan ternyata di luar sana, after Radit ya, di luar sana itu banyak orang yang ternyata belum tersentuh sama sekali. Jadi selama ini gereja ngapain? Itu semua DM yang masuk dan segala macam. Gua overwhelmed dengan semua pesan yang masuk dan El tadi gue nggak tega bilangnya sih kalau dia bilang dia emang harus pergi untuk kerajaan Allah itu. Wow. Aku nggak tega bilangnya, beneran nggak tega bilangnya. Aku nyesek sampai sekarang. Ketika Komsel didit, aku doain Radit itu juga aku nggak bisa bilang nggak muncul itu Tuhan sembuhkan, nggak muncul karena kayaknya Tuhan udah kasih tahu gitu. Kamu harus siap. Itu sih sekarang ini masih nyesek man. But ya kayak Pastor Ren tadi bilang, kasih message segala macam, this is the time gitu, kayak kita harus berbenah sih gitu. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama lagi, gereja nggak bisa melakukan hal yang sama lagi ya gitu. Kalau ini bukan dianggap wake up call bagi setiap leaders, terutama youngsters, terutama youth leaders semuanya. Gue nggak ngerti ngomong apa lagi sih. Gitu sih. So I'm really sorry kalau aku bilang bahwa aku udah ngerasainnya tapi gue masih tetap nggak terima. Tapi ini Tuhan gitu. Ya. Nggak ngerti gue nggak ngerti. But this is true dan memang harus terjadi gitu. Gitu kan, Joe tahu sendiri, Joe telepon gue ada berhenti lama nggak bicara gitu, gue nangis sesenggukan gitu kan. Itu I don't know, but we have to prepare, we have to wake up, we have to change everything gitu kan. Banyak orang unchurched di sana dan orang yang church juga itu tidak
sentuh. Jadi apa yang salah dengan gereja ini? Iya. Itu men. Enough gue nggak nangis ntar gue. Kalau nggak pandemi sih ya, kita sekarang kita udah pelukan bareng sama Om Chris nih kayaknya nih. I mean, we need closure actually, but ya. Oke, Ren, boleh Ren kasih opininya Randy, sekalian juga closing Ren ya, untuk kasih conclusion dari apa yang kita udah bicarain hari ini. Tapi juga boleh kasih pendapat Ren, silakan Ren. Ya, sebelumnya mengenai Radit, jujur memang udah berasa ya dari Sabtu waktu kita doa sebelum yang hari Kamis, itu perasaan kok udah nggak tenang, tidur juga nggak di tiap harinya, tiap malamnya juga nggak senyenyak biasanya kayak gitu kan. Sampai hari Kamis itu Radit dipanggil Tuhan, aku nangis waktu doa di Zoom tuh aku nangis karena aku dapat kesempatan mimpin doa, aku doa sambil nangis di situ. Pas dapat kabar Radit dipanggil, aku lebih banyak bengong, nyari game, pas lagi main tengah-tengah nggak konsen, udah tinggalin lagi gitu. Betul. Nah pas hari Jumat siang lagi nemenin anak sekolah, ada Dita di hadapan aku, ada istri aku. Di situ aku nangis jadi-jadinya. Aku marah sama Tuhan. Aku komplain. Keren. Aku ingat Om George tapi Heru. Aku ingat salah satu rekanku juga Joshua Pitoy. Terus belum lama ada namanya Pak Stefano Ambesa dipanggil Tuhan. Men, aku nangis. Aku bilang sama Tuhan, kenapa sih lu izinin COVID ini terjadi? Iya. Keren. Seruan. Wow. Seruan yang benar-benar jujur dari hati aku. Gitu dong. Dan Dita cuma bisa meluk aku terus, tenang ya Ren. Gitu. Aku ngomong semua ke Tuhan gitu loh. Tapi gua nggak ada yang perlu gue. Sorry Mas Chris, kita nggak bisa di situ sih. Nah, tapi yang somehow ya yang aku rasain di dalam suasana lamenting gitu ya, suasana berduka, aku datang ke hadirat Tuhan dengan jujur. Kok somehow kayak ada revelation, ada hal-hal baru, hal-hal spiritual yang Tuhan tuh nyatain kepada aku. Dan itu so powerful sih, kalau menurut aku. Nah, jadi instead of kita denial ketika kita lagi ada dalam perasaan seperti itu, kita coba tahan itu terus bilang, iya Tuhan baik. Tapi sebenarnya di dalam tuh ada sesuatu yang harus diluapkan. Gua rasa lebih baik itu dikeluarkan sih di hadirat Tuhan kayak gitu. Dan ketika gue baca Mazmur gitu, tulisan-tulisan di Mazmur itu kan orang-orang jujur semua ya, mulai dari Daud, Asaf. Itu orang-orang yang kalau kita baca sendiri kadang secara keagamawian kita, ini kurang bersyukur nih kayak. Betul. Ya, bener, kayak itu dia tuh. Kayaknya kurang rohani atau gimana. Tapi benar-benar ketika kita ada di posisi itu dan itulah yang keluar dari dalam diri kita gitu. Wow. Dan aku menikmati sih saat-saat itu di dalam kesedihan, di dalam lamenting tadi, tapi ada berkat-berkat tersendiri yang aku rasain gitu. 2 kali aku komsel, hari Jumat komsel, hari Minggu komsel, terus kemarin khotbah di Cibinong, aku bikin temanya A Tribute to Raditya Oloan. Wow. Lesson learned from a man of God. Jadi benar-benar aku dapat banyak dari Radit, aku bersyukur. Bukan cuma aku, semua dari kita pasti sadar nggak sadar tuh terinfluence sama Radit. Punya pengajaran, Radit punya cara berbagi dan sebagainya. Dan itu aku coba rangkai, aku coba susun menjadi satu tema kayak gitu dan aku bagiin sih ke teman-teman supaya legacy ini bisa tetap ada gitu. Gue nggak tahu setahun ke depan kalau gue khotbahin hal yang sama ntar dibilang nih Raditian ada aliran baru gitu kan, Raditian atau apa gitu. Cuma ini benar-benar momentum yang pas kan. Jadi aku cerita banyak soal Radit dan mungkin tadi terakhir ya bicara soal gereja harus berubah. Satu hal sih yang aku dapat banget dari sosok Radit bahwa pemimpin itu bukan sekedar bicara hierarki. Ini atasan, ini bawahan. Radit tuh yang satu kata mungkin yang aku bilang tentang Radit ya. Kalau mau disimpulkan jadi satu kata, itu sahabat.
Ya. Sahabat. Ya. Gitu. Itu, jadi itu. mungkin buat aku ini bisa jadi refleksi juga buat setiap kita, gereja, youth leader, youth pastor, atau siapapun. Sudahkah kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang kita pimpin? Gue coba renungin lagi, apa sih yang bikin Radit tuh begitu powerful keberadaannya? Karena dia datang bukan sebagai pemimpin yang bertangan besi, pemimpin yang datang dengan rules, dengan job desk, dan sebagainya. Dia datang sebagai sahabat yang merangkul, dan buat itu yang bikin orang tuh kesentuh sampai ke hati, dan semua orang nangis, men. Semua Radit nggak ada, itu timeline Instagram semua Radit. Nah, gue mulai pikir apa yang bikin kayak gini? Satu sih, dia sahabat buat semua orang. Dan kenapa gereja nggak mulai beralih dari pemimpin bertangan besi menjadi sahabat yang merangkul? Itu sih buat aku. Nggak tahu ini jadi penutup atau enggak. Temannya Pastor Randy hashtag. Sedap. Itu penutup, Ren. Karena kita belajar selama 1 jam ini. Semoga juga teman-teman yang saksikan Fajar TV ini juga di Selasa Berbagi juga dapat sesuatu bahwa doa itu good relationship ya, bangun hubungan dan juga bangun komunikasi. Dan komunikasi itu jujur. Apa ada agenda apapun, jujur aja ngomong apa yang ada dalam hati kita. Dan semoga apa yang dibagi sama Om Chris dan juga Peter Chris dan juga El, sama Randy juga, ini bisa jadi perenungan ya buat kita semua ya, untuk kita belajar. Mungkin kamu nggak dapetin hari ini apa yang kita lagi ngobrolin hari ini. Karena kita juga nggak minta untuk instantly kamu bisa ngerti, tapi paling nggak kamu bisa ngerti dan mendengar dulu, belajar dan mendengar, renungin, dan kamu bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu lewat doa ini. Dan itu juga makanya kita mau ngasih tahu juga buat teman-teman semua Fajar TV, kalau tadi bahasannya tadi Randy sempat bilang it's a tribute ya, teman kita, sahabat kita Radit Oloan. Saat ini Fajar TV nanti mulai hari Minggu tanggal 16 Mei jam 9 malam kita akan ada under construction MC special dari Radit Oloan. Lalu juga tanggal 23 Mei juga sama, jadi hari Minggu under construction special dari Radit Oloan. Tapi juga teman-teman bisa lihat nanti live premiernya, jadi premiernya di YouTube itu mulai Selasa. Jadi nanti setelah acara ini selesai, teman-teman nanti jam tanggal 11 Mei jam 8 malam nanti. Nah, jam 8 malam setelah ini teman-teman bisa lihat spesial dari Radit Oloan. Wow. Dari Capek Hidup Dalam Kepalsuan, dan hari Rabunya besok itu bicara tentang capek juga kekudusan. Ini menurut gue kayaknya topik yang memang selalu banget ya, gape banget ya orang untuk share tentang ini. So, jangan lewatin ya, mulai malam nanti jam 8 dan besok jam 8 malam. Oke teman-teman, thank you banget buat obrolan kita hari ini. Buat gue asik banget ya, kita belajar tentang doa, dan semoga apa yang kita bagiin juga bisa jadi berkat buat kamu semua di Selasa Berbagi. Oke guys, thank you banget, dan kami di Fajar TV pamit undur, ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi. Salam terang bagi Indonesia.